Hai, kali ini aku mau cerita tentang program kehamilan yang kami lakukan dengan suami tanpa pergi ke dokter. Nah, sebelumnya aku mau cerita bahwa aku dan suami itu menikah di 18 Maret 2019. Dan pada saat mencoba untuk program kehamilan tersebut, usia pernikahan kami itu sudah 8 bulan. Selama 8 bulan kami menikah, kami masih belum dikaruniai anak, dan kami mencoba untuk program kehamilan mandiri tanpa pergi ke dokter. Itu alasannya karena saya sudah ada sharing dengan teman-teman saya yang sudah menikah juga tetapi belum hamil-hamil. Mereka bilang mereka sudah pergi ke dokter, tapi dokter itu tidak mau menerima atau tidak mau melakukan program kehamilan kepada pasangan suami istri yang menikah itu belum di atas setahun gitu. Jadi kalau menikahnya masih hitungan bulan, belum ada 12 bulan, dokter itu tidak akan nerima. Dokter itu hanya bisa menerima kita untuk cek aja gitu, apakah kita subur atau gimana, atau keadaan rahim kita gimana gitu, hanya bisa cek itu. Nah, karena pengalaman teman-teman kami seperti itu, jadi kami tidak memutuskan untuk ke dokter, karena pada saat itu kan kami menikah masih 8 bulan. Jadi karena itu saya rajin searching atau nonton YouTube tentang program kehamilan. Nah, banyak video yang kemarin sudah saya nonton, dan yang mengena di hati aku itu ada satu video mengenai resep JSR, dan itulah yang kami lakukan. Kemarin selama sebulan saya itu menjaga pola makan saya. Nah, saya sama sekali tidak nyentuh yang namanya gorengan, makanan yang tidak sehat, makanan yang banyak minyaknya, makanan yang berlemak, itu semua saya jauhi. Makanan junk food, makanan yang pakai penyedap, itu semua saya jauhi selama sebulan itu. Nah, selama sebulan saya akan kasih tahu bagaimana rutinitas saya, bagaimana pola makan saya. Nah, selama sebulan itu kemarin setiap pagi saya mengkonsumsi resep JSR tersebut. Nah, resep JSR apa yang saya minum, yaitu resep JSR kunyit, serai dan juga jeruk nipis. Itu kunyitnya saya parut ke dalam gelas, kemudian saya iris serainya ke dalam, dan saya tuang air mendidih ke dalamnya. Setelah itu baru saya peras satu butir jeruk nipis ke dalam. Nah, itu yang saya konsumsi setiap pagi sebelum pergi ke kantor. Jadi setiap pagi selama sebulan itu saya tidak pernah skip, tidak pernah melewatkan untuk minum ramuan JSR tersebut. Sebenarnya sih di video kemarin yang saya nonton itu ditambah madu juga gitu, tapi berhubung kemarin saya tidak memiliki madu, jadi saya hanya pakai 3 bahan tersebut, yaitu kunyit, serai, dan juga jeruk nipis. Nah, setelah itu sampainya di kantor, resep JSR-nya kan saya minum itu di rumah kan. Berangkat ke kantor, sesampainya di kantor saya itu langsung sarapan. Apa sarapan saya? Sarapan saya itu yaitu oatmeal dengan air panas. Itu aja, tidak pakai susu, tidak pakai apapun. Pure oatmeal dan juga air panas. Oatmeal apa yang saya makan kemarin itu, yaitu oatmeal yang mereknya Quakers gitu. Saya karena itu gampang banget nyarinya, di mana-mana kalau kalian mau beli juga ada. Setelah itu di pagi hari di kantor saya itu kan sarapan menggunakan Quakers. Nah, menunggu jam makan siang yang ada 3 atau 4 jam lagi, saya itu makan buah. Buah apa yang saya makan? Kemarin itu saya lagi suka banget buah naga. Jadi setiap hari itu saya bawa ke kantor 1 bulat buah naga, dan itu yang saya konsumsi
di jam-jam menuju makan siang. Kenapa saya konsumsi buah menuju jam makan siang? Itu karena agar saya tidak tergoda untuk makan makanan yang tidak sehat tersebut gitu. Karena di kantor itu banyak godaan banget, banyak gorengan, banyak makanan yang tidak sehat, banyak mie goreng. Pokoknya yang makanan yang saya hindari itu semua ada di kantor. Makanya untuk menghindari rasa lapar, sebelum jam makan siang saya makan buah naga tersebut. Nah, sampainya di jam makan siang, saya itu juga tidak makan luar, tidak makan sembarangan. Saya itu bawa bontot ke kantor. Nah, apa bontot saya? Yaitu saya masak dari rumah. Saya masak dari rumah sayur bayam dan juga ikan goreng. Itu yang saya makan selama sebulan. Hanya ikan yang digoreng, tidak pakai sambal. Karena kan kalau sambal itu pasti pakai minyak gitu. Jadi saya sangat-sangat menghindari minyak pada saat itu selama sebulan. Jadi selama sebulan itu makan siang saya itu hanya ikan yang digoreng dan juga bayam. Bayam pun saya rebus aja, saya rebus dan pakai garam sedikit aja. Nah, itu dia makan siang saya yang saya konsumsi selama sebulan. Dan malam pun sama itu yang saya konsumsi gitu. Kalau misalnya saya tidak sangat lapar, saya hanya makan buah naga lagi. Nah, itu yang saya lakukan selama sebulan di program kehamilan kemarin. Kalau untuk suami itu saya kasih air kelapa muda untuk cara kami untuk mendapatkan kehamilan ini. Silahkan dicoba. Apabila ada pertanyaan atau ada penjelasan saya yang kalian kurang mengerti, kalian bisa komentar di video ini. Nanti pertanyaan-pertanyaan kalian itu akan saya kumpulin dan saya akan jawab lagi di video selanjutnya. Nah, saya juga ingin berbagi cerita bahwa kehamilan saya itu hanya bertahan selama 4,5 bulan. Saya itu mengalami keguguran. Nah, saya akan buat video khusus untuk pengalaman saya kenapa bisa keguguran dan juga bagaimana. Nah, terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton video ini. Di video selanjutnya saya akan bercerita tentang pengalaman saya, kenapa sampai bisa keguguran, dan juga pengalaman saya sampai harus dikuret, dan juga pengalaman saya kembali menjalani program kehamilan. Terima kasih ya yang sudah nonton.